cerita tentang bagaimana orang tua yang mencoba membandingkan antara anaknya dengan anak yang lain ya. Contohnya kan yang kita bahas sebelumnya adalah ada anak yang punya kecenderungan kalau diajak orang tuanya pergi ke satu tempat, dia bisa berkumpul dengan orang lain ya. Dia bisa langsung bersosialisasi dengan orang lain. Ya, tapi ada anak yang kalau diajak pergi sama orang tuanya, dia hanya duduk di satu tempat, dia menyendiri. Dia tidak suka bergabung dengan orang yang lain. Kita bisa tebak dong tipe-tipe kepribadiannya apa ya. Nah, kemudian diskusi dengan teman-teman saya kemudian mencakup kepada sebenarnya bisa nggak sih dirubah? Ya sebenarnya bisa nggak sih orang sanguin menjadi orang melankolis menjadi orang koleris, atau misalnya menjadi tipe pragmatis? Jawabannya bisa ya. Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu adalah kecenderungan ya, kecenderungan seseorang merespon terhadap satu stimulus. Nah, sementara kecenderungan ini dipengaruhi oleh yang disebut faktor lingkungan ya. Pernah dengar nggak sekolah kepribadian ya? Pernah dengar nggak sekolah public relation? Nah, sekolah public relation ataupun sekolah kepribadian itu adalah sekolah yang mengelola kepribadian seorang berubah dari yang tidak diinginkan menjadi yang diinginkan. Misalnya, kita bicara sekolah public relation, itu adalah sekolah yang menciptakan orang-orang yang tadinya tidak bisa bicara di depan umum, yang tadinya dia tidak berani bicara dan tampil di depan umum. Dengan mengikuti sekolah public relation ini, maka dia bisa memiliki kepribadian tersebut ya. Pernah juga nggak dengar cerita ada orang yang mungkin datang dari latar belakang bukan golongan raja atau bukan golongan dari katakan kepresidenan, dia diangkat di situ mungkin karena perkawinan atau dan sebagainya, tapi ternyata dia harus menyesuaikan lingkungannya. Nah, pada saat itu terjadi, maka orang tersebut mempelajari sikap-sikap apa sih, kepribadian apa sih yang dibutuhkan untuk di lingkungan tersebut ya. Jadi artinya sebenarnya kepribadian itu bisa dirubah ya. Pernah dengar nggak ada sekolah taman kanak-kanak yang dari sejak kecil itu anak-anak diajar keberanian, yaitu sekolah Jimbore ya, di mana anak-anak kecil yang tadinya tidak berani katakan melewati jembatan seperti ini, katakan menaiki tangga-tangga seperti ini. Nah, di Jimboro ini sejak umur 2 tahun anak-anak sudah diajarkan berani untuk melewati tangga tersebut, berani untuk melewati jembatan tersebut. Artinya sebenarnya anak kita bisa kita bentuk ya. Jadi kalau kita menginginkan anak kita, kalau kita ajak ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat dan dia bisa bergaul dengan orang-orang di seputar, itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Tinggal ibu ya atau orang tua di sekitar mencoba meyakini anak tersebut bahwa ketika dia berkumpul dengan teman-temannya ada manfaat yang diperoleh ya, ada satu keuntungan yang diperoleh sehingga akhirnya anak mau melakukan sesuatu. Jadi Bu, jangan dimarahin ya. Jadi Pak, jangan dimarahin kalau misalnya anak kita ajak pergi ke satu tempat, itu dia tidak bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain atau orang-orang yang baru, itu adalah bukan satu kesalahan ya. Tapi kita bisa membentuk anak tersebut untuk bisa menjadi apa yang kita harapkan. Sebenarnya inilah fungsinya sekolah ya. Sebenarnya inilah fungsinya anak berorganisasi ya. Mungkin juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan sosial yang lain, misalnya anak-anak dimasukkan ke dalam sanggar tari, ya sanggar musik, atau bisa saja anak-anak mengikuti kegiatan pramuka seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara dari orang tua untuk bisa merubah anak tersebut.